Shalom Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih. Kiranya kasih karunia dan cinta Kristus selalu melindungi dan melingkupi kita semua. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara semuanya, pada kali ini kita akan merefleksikan satu ayat dari firman Tuhan yang diambil dari Matius 5 ayatnya yang ke-9. Firman Tuhan berkata, "Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah." Bapak, Ibu, dan saudara-saudara semuanya, pada proses penulisan renungan kali ini, saya diingatkan kembali dengan seorang tokoh yang berprinsip damai yang sangat berpengaruh dalam perjalanan sejarah manusia. Ia adalah Mahatma Gandhi. Gandhi adalah seorang aktivis kemanusiaan. Dia juga adalah seorang pejuang kemerdekaan India yang sangat terkenal sekali dengan sikapnya melawan penjajah yang dinamakan non-violence resistance, yang berarti perlawanan tanpa kekerasan. Sikap inilah yang pada akhirnya menjadikan Gandhi seorang yang paling berpengaruh atas perginya Inggris dari tanah India, hingga pada akhirnya India merdeka pada tanggal 15 Agustus 1947. Mungkin sebagian dari kita pernah mendengar atau pernah melihat film kisah dari Mahatma Gandhi itu. Dan bagi yang telah mendengar dan melihatnya, mungkin kita setuju bahwa Gandhi adalah seorang yang damai. Bahkan mungkin bisa kita katakan bahwa Gandhi merupakan seorang yang damai yang pernah hidup di dunia ini. Tak hanya dalam penjajahan itu, ketika perang saudara terjadi di tanah India, Gandhi mendamaikannya tidak dengan kekerasan. Gandhi mendamaikannya tidak dengan suara bahkan. Karena ketika perang saudara itu terjadi, Gandhi hanya mengatakan bahwa ia akan berpuasa dan akan selesai sampai perang saudara itu berhenti. Hingga pada akhirnya Gandhi sekarat dan seluruh rakyat India itu melihat Gandhi, dan berhentilah perang saudara itu. Kita lihat bahwa sikap damai yang telah diberikan oleh Gandhi kepada masyarakat India telah membuahkan rasa cinta, rasa hormat, rasa segan yang ditunjukkan oleh masyarakat India. Hingga pada akhirnya ketika Gandhi sekarat, masyarakat India pun langsung bersedih karena melihat pemimpinnya itu sekarat oleh karena perbuatan mereka. Gandhi membuat perubahan besar terhadap perspektif perang, bukan hanya bagi masyarakat India, tetapi juga dunia yang saat itu gencar sekali dengan persenjataan. Tiba-tiba Gandhi datang dengan perspektif perangnya, yaitu tanpa kekerasan. Layaknya Gandhi yang telah mengajarkan kita untuk bersikap damai kepada musuh kita, kepada saudara-saudara kita. Begitulah juga sebagai seorang Kristiani, kita juga didorong oleh Allah untuk membawa dan menghadirkan kedamaian di tengah-tengah dunia. Layaknya Kristus yang sepenuh-penuhnya Allah itu merendahkan dirinya untuk hadir ke dalam dunia ini, mengambil wujud manusia seutuhnya. Ia rela menyatu dengan manusia.
Ia rela berelasi dengan manusia. Ia rela berbicara dengan manusia. Bahkan ia rela dihina oleh manusia tanpa melihat bahwa dirinya adalah anak Allah. Semua ini ia lakukan untuk membawa dan menghadirkan kedamaian yang daripada Allah untuk dirasakan, untuk diterima, untuk didapatkan oleh seluruh umat manusia. Bahkan kedamaian yang dari Kristus itu, yang datang dari Allah itu, telah kita rasakan bahkan sampai saat ini. Oleh karena itu kita didorong di dalam perikop ini untuk melanjutkan tugasnya, yaitu membagikan, untuk membawa kedamaian itu di tengah-tengah dunia. Bapak, Ibu, saudara-saudara semuanya, pada hari ini kita belajar dari Gandhi yang karena sikap damainya telah mempersatukan India dalam mencapai kemerdekaan. Gandhi menjadi dampak bagi semua orang, tak hanya di India tetapi di seluruh dunia. Kita belajar dari Gandhi tentang bagaimana cara melawan musuh. Kita belajar dari Gandhi bagaimana cara berrelasi dengan orang-orang lain. Layaknya Gandhi, kita juga diajak oleh Allah untuk selalu membawa dan menghadirkan damai bagi semua orang. Bagaimana caranya? Hiduplah dengan penuh kasih, hiduplah dengan rendah hati, hiduplah dengan sabar, hiduplah dengan saling tolong-menolong. Apalagi ditambah masa pandemi ini, kita didorong untuk saling hidup penuh kasih, hidup penuh rendah hati, hidup dengan sabar, hidup dengan tolong-menolong. Baik itu secara jasmani ataupun rohani, sebagai sesama manusia. Hingga pada akhirnya damai sejahtera itu yang daripada Allah, yang telah kita rasakan melalui Kristus, dapat juga dirasakan oleh semua orang. Baik itu yang di gereja, bahkan yang di tempat tinggal kita. Menutup renungan kali ini, saya mengajak saudara-saudara untuk mengingat tugas kita, yaitu membawa dan menghadirkan damai bagi semua orang. Saya persilahkan untuk saudara-saudara semua berdoa secara pribadi, yang nantinya saya akan tutup dalam doa secara bersama-sama. Selamat berdoa, saya persilahkan. Mari kita bersatu dalam doa. Allah kami yang baik, terima kasih. Kami mengucap syukur oleh karena hari ini kami masih diberikan nafas kehidupan, kami masih diberikan kesempatan untuk hidup, sehingga kami masih bisa melaksanakan aktivitas kami pada hari ini. Ya Allah, ya Allah, pada hari ini kami belajar sebagaimana Engkau yang memberikan damai kepada semua orang. Hal inilah juga yang perlu kita lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari, yaitu membawa damai kepada semua orang. Pimpinlah kami untuk selalu bersikap penuh kasih, pimpinlah kami untuk selalu hidup dengan rendah hati, hidup dengan sabar, hidup dengan saling tolong-menolong. Pimpinlah kami agar apa yang kami dengarkan kali ini tidak hanya kami dengarkan, tapi kami juga lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Hanya dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Salam untuk semuanya, salam untuk keluarga. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.